Halo pemirsa, 3 dari 5 pelaku perampokan toko emas di Kembangan, Jakarta Barat tewas saat penangkapan. Para pelaku melawan dengan menggunakan senjata api. Saya Nawaya Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Pemirsa, kebakaran terjadi pada jaringan kabel bawah tanah di Jalan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi pada kabel tanah PLN yang menimbulkan beberapa kali ledakan hingga mengejutkan warga sekitar. Kepulan asap tebal disertai percikan api terjadi di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peristiwa ini terjadi selama 30 menit mengakibatkan warga takut melintas. Menurut sejumlah saksi, sebelum terjadi kebakaran sempat terdengar suara ledakan beberapa kali disertai percikan api. Bahkan saat percikan muncul terdengar suara seperti rentetan tembakan. Jadi pertama muncul asap, terus asap makin kecil, makin gede ya kan. Terus pihak PLN datang, kontrol dan api tersebut mati sebentar. Lalu meleduk lagi Pak. Kemudian makin lama makin besar, kayak petasan tuh jadi meledak, duar asap banyak. Bos saya langsung telepon pemadam kebakaran. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Ihsan Asyad menyatakan kebakaran ini terjadi menimpa kabel bawah tanah PLN di Jalan Panglima Polim. Pemadam kebakaran telah memadamkan api, PLN pun telah berhasil melokalisir dampak pemadaman. Namun PLN tak menyebut penyebab kebakaran tersebut. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik pada penempatan kabel yang semrawut. Warga menyebut kebakaran kabel di wilayah ini bukan pertama kali terjadi. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di atas tiang listrik setinggi 5 meter di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Korban diduga seorang instalatur listrik yang tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Warga Jalan Adonis Samad, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dikejutkan dengan kematian seorang pria di tiang listrik. Jasad pria tersebut tergantung di tiang listrik setinggi 5 meter, diduga tewas akibat tersengat arus listrik. Untuk mengevakuasi jasad korban, aparat Polsek Pahandut Palangkaraya meminta bantuan petugas PLN. Jasad korban akhirnya dapat dievakuasi setelah PLN mematikan aliran listrik. Korban diketahui sebagai Sigit, 30 tahun, seorang instalatur listrik swasta. Dia adalah seorang instalatir dari swasta, bukan dari pihak PLN. Korban berinisial S, saat ini kita sedang melaksanakan penyelidikan. Belum diketahui secara pasti kronologis penyebab kematian Sigit. Dugaan sementara korban tewas setelah menyentuh aliran listrik bertegangan tinggi saat memasang kabel. Jasad korban dibawa ke RSUD Doris Silvanus Palangkaraya untuk mendapatkan visum. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata, iNews melaporkan. 16 tahanan Polsek Bekasi Kota melarikan diri usai berjemur mencegah penyebaran virus corona tak jauh dari sel tahanan. 3 diantaranya berhasil ditangkap warga dan langsung diserahkan ke polisi. Tahanan kabur dari... Video amatir ini diambil warga saat berhasil menangkap tahanan Polsek Bekasi Kota yang melarikan diri. 2 diantaranya ditangkap di pemukiman di belakang Mapolsek Bekasi Kota. Tahan. Bang, turun. Daripada habis. Turun. Enggak turun. 16 orang tahanan Polsek dari sejumlah kasus dilaporkan melarikan diri usai berjemur mencegah penyebaran virus corona tak jauh dari sel tahanan. Petugas identifikasi dari Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan olah TKP di Mapolsek dan ruang tahanan Polsek. Dari data di Mapolsek saat ini terdapat 16 tahanan dari berbagai kasus, mulai dari kasus narkoba hingga kasus pencurian. Dugaan sementara tahanan kabur melalui teralis besi di bagian belakang Polsek Bekasi Kota yang langsung menuju ke pemukiman warga. Kini kasusnya ditangani petugas Polsek Bekasi Kota dan Polres Metro Bekasi Kota.
Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Polres Jakarta Barat meringkus komplotan pelaku perampokan toko emas di Pasar Kebiri, Kembangan, Jakarta Barat. Namun para pelaku melawan saat akan ditangkap. Akibatnya 3 dari 5 orang pelaku tewas tertembus peluru petugas. Tim gabungan Polres Jakarta Barat berhasil meringkus 5 pelaku perampokan toko emas yang terjadi awal pekan lalu di Pasar Kemiri, Kembangan, Jakarta Barat. Lantaran melawan menggunakan senjata api, 3 dari 5 pelaku tewas saat penangkapan. Ketiganya langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri. Sementara 2 pelaku lainnya masih dalam perawatan di ruang IGD RS Polri. Perampokan toko emas Casio Pelita ini terjadi di siang hari. Pelaku berhasil membawa kabur perhiasan emas dan perak bernilai 400 juta rupiah. Kelima pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Sawangan, Depok, Jawa Barat. Mereka dikenal sebagai kelompok weton. Kelompok ini dikenal dengan nama kelompok petonan. Pada saat dilakukan penangkapan, para pelaku melakukan perlawanan dengan senjata api, sehingga karena membahayakan nyawa petugas dan orang umum, sehingga dilakukan tindakan tegas terukur. 3 orang dalam upaya untuk dibawa ke rumah sakit ternyata meninggal dunia dalam perjalanan, sedangkan yang 2 sedang dirawat. Dari perampokan ini, para pelaku menggasak 10 kg lebih perhiasan perak dan emas dari dalam toko. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Aksi perampokan cucu pengusaha pempek menggunakan senjata api terekam kamera CCTV. Pelaku melukai korbannya dengan 2 tembakan dan menggasak uang tunai 20 juta rupiah. Dari rekaman CCTV ini terlihat 2 orang pelaku perampokan menggunakan senjata api beraksi di siang hari di Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Pelaku diduga telah membuntuti korban yang diketahui tengah membawa uang. Pelaku yang datang langsung menodongkan dan menembakkan senjata api saat korban keluar dari mobil. Pelaku berhasil menggasak uang 20 juta rupiah. Korban David Wijaya merupakan cucu dari seorang pengusaha pempek terluka akibat tembakan pelaku. Saksi mata menyebut aksi perampokan terjadi sangat cepat dan sempat mendengar 2 kali suara letusan senjata api. Itu rumahnya Pak ya? Rumah korban. Rumahnya korban. Oke. Sekarang itu tinggal itu sapamnya. Oh gitu. Pemilik rumah tidak ada sekarang ya? Mobil Korban telah melaporkan aksi perampokan ini ke Polresta Jambi. Polisi masih menyelidiki rekaman CCTV untuk memburu para pelaku. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Polisi menggerebek 2 rumah yang dijadikan sarang perjudian di Medan, Sumatera Utara. Selain menyita 11 mesin judi jackpot, polisi menangkap 5 pelaku. 3 diantaranya adalah ibu muda. Polisi mengepung rumah yang dijadikan lokasi perjudian di Jalan Jerman 15, Kecamatan Medan Denai, Medan, Sumatera Utara. 2 orang pria tak berkutik saat ditangkap polisi. Selain menyita 8 mesin judi jackpot berserta ratusan koin, polisi juga meringkus seorang ibu muda pengelola tempat judi. Polisi kembali mengembangkan kasus dengan menggerebek rumah lain yang juga dijadikan sarang judi. Di rumah ini, sejumlah barang bukti disita, antara lain 3 mesin judi jackpot dan alat isap sabu. 2 orang pria pemain judi dan pengguna narkoba ikut ditangkap. Tunggulah bang, jangan bawa gitu bang. Bang, enggak mau ada bang. Seorang pelaku sempat menolak saat akan dibawa polisi. Lagi-lagi polisi kembali menangkap 2 orang ibu muda pengelola tempat judi yang sempat bersembunyi di rumah seorang warga. 5 orang pemain atau pengelola. Kemudian kita amankan juga 11 unit mesin jackpot. Ini kaitannya tentang upaya kita untuk penegakan hukum khususnya masalah perjudian, juga sekaligus himbauan atau upaya kita untuk mengeliminasi rantai penyebaran COVID-19. Kelima pelaku yang terlibat kasus perjudian diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sedangkan seorang pengguna narkoba diserahkan ke Satres Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.
Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Seorang pelayan rumah makan di Bandar Jaya Lampung ditangkap polisi karena kedapatan menyimpan paket sabu. Pelaku selama ini sering menawarkan narkoba pada pengemudi bus maupun truk yang beristirahat di rumah makan. Polisi yang mendatangi sebuah rumah makan di Bandar Jaya, Lampung Tengah langsung mengamankan Rismanto, seorang pelayan yang sedang melayani pengunjungnya. Didapati 6 paket sabu disimpan di saku celana Rismanto. Polisi menangkap Rismanto setelah mendapat laporan warga adanya pelayan rumah makan yang sering menawarkan narkoba. Ada musim lagi? Gak ada. Benar. Rismanto mengakui sebagai kurir sabu dari jaringan narkoba dengan sasaran para pengunjung rumah makan yang sedang dalam perjalanan. Dulu setelah kita lidik ternyata betul bahwa pegawai restoran Gadang Jaya, terutama kasirnya itu jadi jaringan pengedar narkoba kepada supir-supir truk yang mampir di rumah makan tersebut. Rismanto dibawa ke kantor polisi dengan barang bukti paket sabu siap edar dan menjalani pemeriksaan guna mengungkap pemasok paket sabu. Dari Lampung Tengah, Lampung, Roy M. Parleoli, iNews melaporkan. 2 pemuda ditangkap polisi dalam patroli pengamanan PSBB di Menteng, Jakarta Pusat. Sempat terjadi kejar-kejaran hingga akhirnya diketahui kedua pemuda ternyata membawa senjata tajam. Patroli malam yang dilaksanakan Polsek Metro Menteng mendapati 2 pemuda mencurigakan di kawasan Jalan Latu Harhari, Menteng, Jakarta Pusat. Seorang pemuda langsung diamankan, sementara rekannya yang kabur ke arah bantaran kali akhirnya juga berhasil diamankan. Saat digeledah, polisi menemukan sebilah senjata tajam diselipkan di ikat pinggang. Kedua pemuda yang berboncengan sepeda motor melintas melawan arah hingga menimbulkan kecurigaan petugas. Saat akan diberhentikan, keduanya justru kabur ke arah Taman Lawang hingga sempat terjadi aksi pengejaran. Guna penyelidikan lebih lanjut, kedua pemuda beserta sepeda motornya dibawa ke Polsek Metro Menteng. Selama masa PSBB, petugas menggelar patroli keliling terutama pada malam hari, mencegah terjadinya kerumunan warga dan mengantisipasi aksi kejahatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, nekat pesta minuman keras di tengah wabah corona, sejumlah remaja di kota Gorontalo diamankan polisi. Remaja yang ditangkap harus menjalani hukuman fisik untuk memberi efek jerah. Para remaja ini harus berjalan jongkok masuk ke kantor polisi di kota Gorontalo setelah ditangkap saat pesta minuman keras. Para remaja ini terjaring razia di jalanan Kelurahan Pade Buolo, Kota Gorontalo di tengah larangan berkerumun karena wabah corona. Setelah sampai halaman Polsek masih dalam kondisi mabuk, para remaja ini dihukum fisik untuk melakukan senam. Aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP menangkap para remaja yang pesta miras setelah sebelumnya sempat diberi peringatan. Kami sudah himbau, yang lain sudah pulang ke rumah. Ternyata anak-anak muda ini masih kurang mengindahkan aturan atau arahan dari baik dari kepolisian, pemerintah maupun dari instansi terkait. Para remaja yang terjaring razia menjalani pemeriksaan dan ditahan di Polsek Kota Timur. Polisi akan memberi pembinaan sebelum dikembalikan pada keluarga. Dari Kota Gorontalo, Zainal Ahmad, iNews melaporkan. Seorang ibu penjual kue menjadi korban pembegalan di kawasan Bekasi. Pelaku beraksi dengan memanfaatkan kondisi jalan yang sepi. Informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.